Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Nur Wahyudin Al-Aziz selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Ihsanuddin MSI selaku pengisi Mau'idhah Hasanah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW serta peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul, serta tak lupa yang kami sayangi, yang kami banggakan, anak-anak siswa-siswi MAN 3 Bantul yang selalu kami banggakan. Perkenankan saya Rafida Rahma Khairiyah membacakan susunan acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 dengan tema meneladani akhlak Nabi, menjunjung tinggi semangat berprestasi. Susunan acara pada pagi siang hari ini: yang pertama, pembukaan; yang kedua, pembacaan kalam ilahi; yang ketiga, sambutan-sambutan; yang keempat, pembacaan Maulid Simtuduror; yang kelima, pengumuman kejuaraan lomba dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Acara yang keenam, Mau'idhah Hasanah; acara yang ketujuh, doa; dan acara yang terakhir, penutup. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada pagi siang hari ini. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Atania dari kelas 11 Agama 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul kepada Bapak Nur Wahyudin Al-Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sahibul syafa'ah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Ihsanuddin MSI
Yang saya hormati Pak Bahrozak selaku Kepala Tata Usaha Mandika Bantul, Bapak Ibu guru dan pegawai juga yang kami hormati, dan yang kami banggakan para siswa baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang nantinya akan semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada kesempatan ini kita masih bisa bergabung dalam streaming YouTube Mandika Bantul dalam keadaan sehat walafiat, ketetapan iman dan Islam. Selanjutnya selawat salam mudah-mudahan diucapkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh umat beliau termasuk kita, dan insya Allah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, tema Maulid Nabi pada kesempatan ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dengan menjunjung semangat berprestasi. Ada dua hal yang saya kira sangat menarik untuk kita bisa sedikit kupas, bahwa kita semuanya paham kalau kita meneladani akhlak Nabi Muhammad berarti kita harus berhati lembut, bersikap santun, bertutur kata juga yang baik. Karena Nabi mencontohkan yang seperti itu. Sehingga kalau kita sebagai umat Islam juga harus seperti itu. Sehingga Islam atau orang Islam di dunia ini adalah orang yang menyenangkan, orang yang akhlaknya baik, orang yang tidak suka menyerang. Maka kalau ada umat Islam suka menyerang, ini berarti keislamannya belum lengkap karena belum bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan menjunjung semangat berprestasi. Kita semua paham bahwa Nabi Muhammad ummi, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Tapi tidak bisa membaca dan menulis itu sebelum kenabian beliau. Setelah kenabian beliau mendapatkan wahyu yang pertama, dan pada saat itu beliau bermetamorfosis luar biasa. Perubahannya dahsyat, beliau pembelajar yang sangat gigih. Bahkan akhirnya kemudian banyak raja-raja yang tunduk dan masuk Islam hanya dengan surat-surat Nabi Muhammad. Karena tulisan Nabi Muhammad begitu indah menggetarkan jiwa. Nah teman-teman, saya juga mengajak kepada seluruh siswa Mantaba untuk senantiasa menjunjung tinggi semangat berprestasi. Karena dengan itulah kita akan bisa ikut bersaing di era yang namanya era global, yang dalam waktu dekat akan terjadi namanya revolusi industri 4.0. Di situ hanya mereka yang peka, di situ hanya mereka yang kreatif yang akan mampu bersaing pada zaman itu, dan kalian akan semuanya mengalami. Oleh karenanya persiapkan diri kalian mulai saat ini, teladani sikap beliau. Salah satunya juga sikap semangat belajar, semangat berprestasi. Selain itu, perlu kami informasikan pula bahwa mungkin selama ini kalian mendengar ujian nasional dihapuskan. Bukan berarti ketika ujian nasional dihapuskan kemudian kalian bisa bersantai ria. Tentu tidak. Karena apa? Asesmen kompetensi minimum atau yang sering disingkat dengan AKM itu menuntut kemampuan Anda yang lebih, tidak sekedar seperti persiapan ujian nasional. Kalau di ujian nasional, itu cara gampang untuk menyiapkan diri agar siap untuk menghadapi ujian nasional, itu adalah dengan mengerjakan soal-soal. Tetapi untuk asesmen kompetensi minimum, polanya berbeda. Maka perbanyak membaca. Karena yang akan kalian hadapi adalah soal gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu mata pelajaran. Karena dalam asesmen kompetensi minimum, nanti kalian akan yang pertama akan dites numeriknya yang berkaitan dengan angka-angka, hitungan-hitungan. Yang kedua literasi yang berkaitan dengan membaca, kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketiga survei lokasi, survei karakter, survei lokasi, survei karakter, Kemudian yang keempat, Anda akan coba dilihat juga sistem belajar kalian. Nah,
ini, maka yang paling cocok untuk menyiapkan ini adalah dengan membaca sebanyak-banyaknya. Semakin banyak informasi yang ada di otak kalian, semakin banyak informasi yang Anda ketahui dan Anda pahami, maka insya Allah Anda akan lebih mudah untuk bisa menyelesaikan soal-soal asesmen kompetensi minimum. Di kelas 11 kalian akan mendapatkan asesmen kompetensi minimum tingkat nasional nanti insya Allah pada bulan Februari. Dan untuk yang kelas 12 kalian akan mendapatkan ujian sertifikasi kompetensi minimum. Maka persiapkan dengan baik. Ini yang kelas 12 uji sertifikasi itu nanti akan berfungsi untuk bisa mendaftarkan ke perguruan tinggi. Jadi nanti itu seperti nilai ujian nasional yang lalu lah, itu akan menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk bisa menerima kalian. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon doanya. Anak-anakku, perlu diketahui saat ini ada beberapa bapak ibu guru kita yang hasil swabnya dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau-beliau segera bisa sembuh, bisa berkumpul kembali kepada keluarganya dalam keadaan selamat. Juga kepada yang lain, mudah-mudahan tidak tertular oleh virus ini. Ya, karena ini virus ini tidak terlihat, tidak kasat mata, hanya bisa dilihat dengan satu alat yang namanya mikroskop. Maka yang paling penting berhati-hati, selalu gunakan masker di mana-mana, kita harus disiplin. Kemudian juga perlu kami sampaikan anak-anakku, setidaknya selama 1 minggu ke depan madrasah tidak bisa melayani kepentingan-kepentingan kalian. Mudah-mudahan hanya 1 minggu dan tidak ada kasus lagi, sebab kalau ada kasus lagi berarti nanti bertambah panjang lagi. Madrasah harus lockdown, harus tutup, dan bapak ibu guru juga tidak boleh saling bertemu. Ini harus betul-betul bisa karantina secara mandiri. Dan bagi bapak ibu guru yang jadwal swabnya masih besok pagi, mohon doanya mudah-mudahan hasilnya negatif. Saya kira itu. Selanjutnya kepada Pak Kiai kami mohon petuahnya, tausiahnya, arahannya yang nanti akan menjadi pedoman kita, baik itu dalam kehidupan hablum minanas maupun hablum minallahnya. Dan di akhir acara nanti Pak Kiai mohon doanya agar kita semuanya terhindar. Setidaknya pada kesempatan ini kan sedang ada wabah yang mendunia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari itu. Selain itu, mudah-mudahan anak-anak nanti menjadi orang-orang yang berguna, baik itu untuk keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih, salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau atas sepatah dua patah kata yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Acara yang keempat, pembacaan Maulid Simtuduror oleh tim Hadroh Man 3 Bantul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami haturkan terima kasih kepada
tim hadroh dari Mantiga Bantul yang telah membacakan Maulid Simtuduror. Semoga kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad serta mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin, amin. Acara selanjutnya yaitu pengumuman kejuaraan perlombaan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad serta peringatan Hari Santri Nasional. Kepada Bapak Ihsan Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak yang telah meraih kejuaraan dalam perlombaan cerdas cermat agama, sholawat sumit, serta cover lagu. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ihsanuddin, MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tatanazzalul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, adik-adik siswa-siswi Mantiga Bantul yang saya banggakan, generasi-generasi Islam yang akan datang. 1440 tahun yang lalu, dunia di satu sisi mengalami peradaban yang sangat besar, tetapi di sisi lain kemanusiaan, moralitas, ketidakadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan terjadi di mana-mana. Konteks awal yang ingin saya jelaskan, saya diskusikan dengan teman-teman santri adalah bagaimana kondisi Arab dan wilayah yang berada di sekitar Arab yang menjadi setting historis turunnya Al-Quran. Teman-teman santri yang saya banggakan, Arab berada di wilayah tengah, diapit di sebelah timur sebuah kaisar besar, namanya Kaisar Persia. Persia yang ketika Nabi lahir dan kemudian diangkat menjadi Rasul adalah kaisar ketiga, generasi ketiga, yaitu Kaisar Sasaniyah. Sedangkan
agama yang paling besar di wilayah Persia adalah agama Zoroaster, atau kalau dalam bahasa Arab sering dikenal dengan nama agama Majusi. Kitab sucinya namanya Avesta Sandinista. Agama Majusi dengan Persia sebagai kekaisaran merupakan wilayah yang sangat besar, dengan pusatnya di wilayah dataran Iran, yang kalau dalam konteks negara modern sekarang atau nation state, Kaisar Persia itu sekarang terpecah kira-kira menjadi 32 negara. Ada Irak, ada Iran, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Palestina, ada Afghanistan, ada Pakistan, kemudian sampai ke wilayah-wilayah timur dan wilayah selatan, Asia Selatan. Jadi Persia ini sangat besar, maju, sangat maju. Tetapi Persia punya kelemahan, yaitu kitab suci Avesta Sandinista ini hanya khusus dibaca oleh para pembesar, oleh para rahib-rahib, oleh para pendeta-pendeta dari agama Majusi. Kalau ada orang biasa membaca kitab Avesta Sandinista, maka nanti kupingnya akan dicor oleh kerajaan. Karena kitab ini khusus untuk para pembesar. Ini di wilayah timur Arab kondisinya seperti itu, sudah maju dalam satu peradaban, tetapi di sisi lain terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Di sebelah barat Arab yang paling dekat ada Kekaisaran Bizantium atau yang terkenal dengan nama Romawi Timur. Romawi Timur atau Bizantium ini berpusat di wilayah namanya Istanbul, kalau sekarang menjadi bagian dari negara Turki. Berpusat di situ Romawi Timur. Ini ada minum, ada iklan dulu. Nah, minumnya kok pirang-pirang. Ini minum apa ini, Pak? Oh, teh. Oh, ya. Alhamdulillah ada teh gitu. Ya, ini karena saya di teman-teman santri saya agak serius ini, ya kan. Kalau besok saya ceritakan sejarah nuzulul Quran, karena besok saya ngisi di kampung gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngakses YouTube saya 5 kali nuzulul Quran yang berbeda. Ya. Teman-teman santri yang saya banggakan, saya mau lanjutkan. Di sebelah barat ada namanya Romawi Timur, ya, pusatnya di Istanbul. Sekarang kira-kira Romawi Timur ini terpecah juga menjadi banyak negara. Karena dulu Romawi Timur itu menguasai Afrika, sebagian Afrika, dan menguasai Eropa Timur. Kira-kira sekarang terpecah menjadi 22 negara. Ini Romawi Timur, pusatnya Istanbul. Di sisi lain, di sebelah baratnya lagi ada kerajaan besar, kekaisaran besar, namanya Romawi Barat, dengan pusatnya adalah Roma atau Italia. Kerajaannya juga besar. Romawi Timur maupun Romawi Barat adalah sebuah kekaisaran besar yang menguasai dataran Eropa dan sebagian Afrika dan sebagian Asia Barat. Kekaisaran ini sangat maju, tetapi yang perlu Anda lihat di wilayah barat Eropa, di sana beragama yang sangat besar adalah agama Katolik Ortodok. Di situ terjadi perselingkuhan antara kaisar dengan para rahib atau pendeta-pendeta dari Kristen yang punya kitab namanya Al-Ahdul Qadim dan Al-Ahdul Jadid atau Perjanjian Lama, atau sering juga disebut Taurat dan Perjanjian Baru, ya, yang disebut dengan Injil. Ini wilayah barat. Terjadi dalam bahasanya perselingkuhan antara rahibnya orang Katolik dengan pendeta dengan kaisar. Maka mungkin kalau Anda pernah membaca sejarah, ada namanya surat penebusan dosa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, datang ke pendeta, nanti dibuatkan sertifikat bebas dosa. Wah, keren nggak ini? Kan gitu. Pendetanya keren banget kan gitu. Jadi dia datang, Pak Pendeta,
saya kemarin zina 10 orang. Oh, 10 orang berarti bayarnya kira-kira 200 pound sterling. Nah, dia bayar 200 pound sterling, kemudian setelah dibayar itu dibuatkan sertifikat bebas dosa. Iya. Pak Pendeta, saya habis membunuh 10 orang. Wah, dibuatkan bebas dosa, bayarnya 2000 pound sterling misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Kekayaan itu menumpuk di gereja dan menumpuk di kaisar. Sementara rakyat dalam kondisi miskin. Di sisi lain, ketika Kaisar Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero, Nero ini sangat kejam. Begitu juga nanti ketika Romawi dipimpin oleh Julius Kaisar, itu juga sangat kejam. Sampai ibunya sendiri saja dibunuh. Akhirnya dia juga bunuh diri. Nah, bingung kan gitu, saking kejamnya bunuh diri. Kaisar Romawi yang namanya Nero itu paling senang dengan model tontonan namanya gladiator. Orang diadu dengan banteng. Kalau yang menang orangnya, kaisar cemberut. Tetapi kalau yang menang bantengnya, orang-orang ini rakyat yang disuruh gelut dengan banteng itu, kemudian dia merasa menang bantengnya, orangnya dikoyak-koyak oleh banteng, Kaisar Nero akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah dalam suatu kesempatan Kaisar Nero ingin berjalan di kegelapan malam dan yang menjadi lampunya adalah para budak-budak dari Romawi. Sangat kejam, sangat maju, tetapi di sisi lain sangat kejam. Di sisi lain terjadi perselingkuhan antara kaisar dengan pendeta. Bagaimana dengan Arab? Ya, saya belum sampai Indonesia ini, masih Arab dulu, kan gitu. Bagaimana dengan Arab? Arab adalah suku nomaden. Masyarakat Arab terdiri dari 360 suku yang mereka terpecah-pecah, yang mereka sering perang, yang mereka sering antar suku itu tidak bermusuhan, ya tidak akur, saling bermusuhan. Mereka dalam hal ibadah menyembah berhala-berhala. Maka setiap suku punya perwakilan berhala di Masjidil Haram. Jadi ada suku macam-macam punya perwakilan di Masjidil Haram. Mereka nanti akan menyembah ke Masjidil Haram itu, menyembah patung-patung mereka. Walaupun ada patung-patung yang besar yang terkenal namanya Lata, Azza, Manata dan lain sebagainya. Di sisi ibadah seperti itu orang Arab. Di sisi perempuan, karena ini saya di Pondok Putri, orang perempuan di Arab juga tidak dihargai sama sekali. Maka kalau Anda baca di Quran ada namanya kalau lahir anak perempuan orang Arab itu wajhuhu muswaddan. Bapaknya melihat anak istrinya lahir perempuan padahal istrinya juga perempuan. Itu wajahnya hitam, wajahnya penuh dengan kemarahan. Kenapa anak saya lahir perempuan? Maka nanti sebagian orang yang malu melakukan wa'dul banat, yaitu anak bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup di padang pasir. Itu Arab. Bahkan sebagian sahabat Nabi yang masuk Islam pernah ya melakukan wa'dul banat. Ada contohnya Umar bin Khattab, ada namanya Al-Qais. Maka Al-Qais, Umar bin Khattab itu setiap habis sholat beliau menangis. Ingat anak perempuannya dulu ketika itu ditanam di tengah padang pasir ketika masa jahiliyah. Maka Arab wilayah tengah ini terkenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, tetapi hidup mereka tanpa norma, hidup mereka tanpa aturan, ibadah mereka salah, tauhid mereka salah. Nanti kalau lari ke Indonesia, di Palembang abad 6, abad 7 Masehi, kita punya kerajaan namanya Kerajaan Sriwijaya. Lari ke timur di Jawa, kita punya kerajaan Islam Jawa kuno. Lari ke timur lagi di Jepara, ada kerajaan Kalingga atau Keling. Udah ya, kembali ke Arab lagi, karena kita mau cerita nuzul Quran, ya kan gitu. Iya ini mau cerita nuzul Quran masalahnya. Lah, di tengah masyarakat yang seperti itu, di Arab yang begitu tidak berperadaban, di Arab yang begitu tidak berbudaya, di Arab yang tidak bermoral,
671 Nabi dilahirkan. Ya kan? Kecil, kemudian Nabi sudah dalam kondisi yatim. Kemudian 2 tahun, ya kan? Ibunya sedo. Kemudian 6 tahun ikut kakeknya. 6 tahun sampai 8 tahun ikut kakeknya. Setelah kakeknya sedo, mulai ikut pamannya Abu Thalib. Nabi 8 tahun sudah mulai berdagang. Ya, pertama angon wedus. Angon wedus tahu nggak? Nah, apa bahasa Indonesianya? Menggembala kambing. Saya lupa karena itu. Nabi menggembala kambing. 2 tahun menggembala kambing, kemudian Nabi berdagang. Pertama kali berdagang mengikuti Abu Thalib. Ketika Nabi berdagang itu sudah ada kode-kode dari para pendeta-pendeta Yahudi, dari para pendeta-pendeta Nasrani, bahwa ini adalah calon Nabi akhir zaman. Maka Abu Thalib selalu dipesan oleh para pendeta-pendeta itu, hati-hati, ini calon Nabi akhir zaman. Begitu tambah gede, Nabi kemudian berdagang sendiri. Sampai kira-kira umurnya 25 tahun, Nabi melakukan perdagangan dan Nabi punya aset unta yang cukup banyak. Ternyata anak majikannya yang bernama Khadijah tertarik dengan Nabi. Karena ini ada anak, ada pemuda, sangat jujur, terkenal dengan Al-Amin, pekerja keras. Kemudian Khadijah meminta kepada pamannya untuk melamarkan kepada Abu Thalib. Maka dalam Islam itu boleh cewek melamar laki-laki. Jadi kalau Anda tertarik, ini ada orang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, ajukan saja lamaran, siapa tahu diterima. Ditolak nggak apa-apa, nggak kelong apa-apanya toh? Iya, kan gitu. Ya. Nabi kemudian melanjutkan usahanya, perdagangannya kira-kira sampai umur 37 tahun. Umur 37 tahun, Nabi memulai fase baru, yaitu Nabi melakukan tahannuts, Nabi menyendiri, Nabi kemudian melakukan uzlah, melakukan ibadah di tempat yang cukup jauh dari Mekah, kira-kira 5,7 km. Di tempat namanya Gharin Hira atau Gua Hira. Itu kira-kira lebarnya Gua Hira itu kira-kira 1,3 meter, panjangnya kira-kira 3 meter. Nabi di situ tahannuts, Nabi di situ ngibadah, Nabi menyendiri. Nabi memikirkan bagaimana ini umatnya, bagaimana ini orang Arab ini rusak. Tahun pertama nggak ada kejadian apa-apa, tahun kedua nggak ada kejadian apa-apa, tahun ketiga nggak ada kejadian apa-apa, tahun keempat ketika Nabi umur 40 tahun, malam, ada yang mengatakan yang paling terkenal itu malam 17 Ramadan, datanglah malaikat yang pada waktu itu belum diketahui. Tapi datangnya itu warnanya putih-putih. Langsung nyikep Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi itu sesak dalam cerita Ulumul Quran itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bingung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, "Ma ana biqari'in." Aku nggak bisa baca. "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. "Ma ana biqari'in." Saya nggak bisa baca. Diulang yang ketiga kali, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat kelima. Baru Nabi kemudian melanjutkan menghafal 5 ayat ini. Ini menjadi tanda bahwa Kanjeng Nabi kita diangkat menjadi Nabi, tetapi belum diangkat menjadi Rasul. Maka kalau kita belajar dalam kitab tasawuf, seperti kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, umur 40 tahun adalah fase orang untuk membangun akhirat, fase orang membangun masyarakat. Jadi nanti kalau Anda pulang dari pesantren, bikinlah usaha, bikinlah bisnis, bangun rumah. Tetapi begitu 40 tahun, fokuslah Anda untuk menjadi da'i. Fokuslah Anda untuk menjadi penerang masyarakat. Fokuslah untuk membangun akhirat. Jadi ini para nabi itu 40 tahun fasenya untuk fase ke akhirat. Teman-teman santri yang saya banggakan, saya lanjutkan. Kemudian dari atas gunung yang disebut dengan Jabal Nur atau Jabal Hira itu, Nabi itu lari. Ini ada yang bisa bayangkan gunungnya enggak?
Itu kan terjal banget itu, lari dari atas. Anda bisa bayangkan loh, di gunung yang terjalnya seperti itu, Nabi lari dari atas. Kan kaget toh. Coba Anda di lantai 3 tiba-tiba ada putih-putih datang terus nyikap Anda. Kan gitu. Itu lari sampai bawah itu, ya kan? Tidak terasa. Ya kan? Tidak terasa. Nabi sampai rumah disambut oleh istri beliau yang sangat luar biasa namanya Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan zammiluni zammiluni zammiluni, Khadijah selimuti aku selimuti aku selimuti aku. Kemudian Khadijah ini luar biasa perhatiannya, Nabi diselimuti. Maka nanti kalau Anda baca dalam sejarah, Khadijah itu yang paling banyak dikenang oleh Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Kenapa sih nenek tua itu terus yang disebut gitu? Iya, itu dalam hadisnya begitu. Itu yang bilang Sayyidah Aisyah. Karena Khadijah ini luar biasa. Walaupun beliau ketika dinikah Nabi itu janda, umur 40 tahun, tetapi gelarnya itu At-Thahirah, perempuan yang suci, perempuan yang luar biasa. Maka Anda nggak apa-apa nanti cari berondong yang umurnya masih kecil gitu. Ya kan? Sayyidah Khadijah. Yang penting kan Thahirah, suci, ya kan gitu. Yang penting suci, kan gitu. Ya kan? Lah, ini Kanjeng Nabi terus diselimuti. Habis diselimuti, ternyata ya, ketika Nabi diselimuti itu, ya, Khadijah pergi ke pamannya karena pamannya adalah rahib, pamannya adalah pendeta Nasrani. Kemudian diceritakan kejadiannya Nabi itu, kejadiannya Kanjeng Nabi itu kepada Waraqah, ya, bin Naufal, pamannya Khadijah. Apa kata Waraqah? Waraqah mengatakan, Khadijah, innahu lanabiyyu hadhil ummah. Khadijah, suamimu itu adalah nabi umat akhir zaman. Suamimu umat akhir zaman. Walaqad ja'ahun namusul akbar kama ja'ahu Musa. Telah datang kepadanya namusul akbar. Apa namusul akbar? Namusul akbar itu malaikat Jibril. Sebagaimana malaikat Jibril juga datang kepada Nabi Musa. Khadijah, aku pesan kepadamu, suamimu nanti akan disakiti, suamimu akan diusir dari Mekah, suamimu akan dibunuh, suamimu akan diperangi. Kalau aku masih hidup ketika itu Khadijah, aku akan menjadi penolong suamimu. Itu pendeta Nasrani mengatakan begitu dalam tarikh, dalam sejarah Sirah Nabawiyah. Maka nanti Khadijah setelah pulang yakin bahwa suaminya Nabi, Khadijah langsung iman kepada Kanjeng Nabi. Maka siapa orang yang pertama kali beriman? Khadijah. Khadijah baru nanti akan disusul oleh Ali bin Abi Thalib dari anak muda, akan disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq dari golongan orang yang sepuh, dan selanjutnya dari golongan budak yang pertama kali Bilal bin Rabah. Jadi Khadijah sudah mantap. Khadijah pulang lagi ngelus-elus kepalanya Kanjeng Nabi itu kan. Nanti Anda itu kalau punya suami dilihat kok penuh masalah wajahnya, itu suruh tidur di pangkuan Anda dilus-lus. Wah, itu masalahnya hilang dengan sendirinya. Gampang apa susah? Gampang itu, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau Anda pulang dengan penuh masalah, bilang kepada suami Anda, "Mas, saya minta tidur di pangkuan sampean." Oh, itu dilus-lus itu ya, ngungkuli nikmatnya soto manapun yang paling enak. Oh, iya. Iya ini. Ya. Teman-teman santri, teman-teman pengurus yang saya banggakan, ketika Nabi sare, Khadijah pulang lagi, tiba-tiba datang lagi. Yang tadi datang di Gua Hira itu datang lagi ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi belum tahu kalau itu malaikat Jibril. Turunlah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angzir, bangun dari tidurmu, fa'angzir, berikan peringatan. Bingung Kanjeng Nabi, apa yang harus dikasih peringatan ini? Turun lagi ayat surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Sama, mulainya dari kata ya ayyuhal muzammil, yang artinya sama-sama berselimut, karena Nabi masih selimutan. Iya.
Loh, Anda bisa bayangkan seperti tadi kan, lihat putih-putih ke bawah langsung selimutan, umpetan gini kan kalau Anda. Iya. Iya. Disitulah Nabi menunggu, apa ini? Kok kita suruh bangkit, suruh bangun, ini suruh apa? Sehingga turun perintah, inilah Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu ayat wa anzir ashirataka wal aqrabin. Siapa yang harus diberi peringatan? Kanjeng Nabi Muhammad disebut dalam ayat itu, yang harus diberi peringatan adalah asyirah, keluarga besarmu, keluarga dekatmu, keluarga besarmu, kumpulkan untuk dikasih peringatan. Maka Nabi kemudian mengumpulkan semua keluarganya dari Bani Abdul Muthalib di sebuah tempat di dekat gunung yang berada di sekitar Ka'bah. Nabi kemudian berpidato, keluargaku semua, saudaraku semua, percaya enggak kalau di balik gunung ini akan ada orang menyerang kampung Quraisy? Semua keluarganya mengatakan, kami percaya karena engkau memiliki gelar Al-Amin, kamu belum pernah berbohong. Nabi kemudian mengatakan, ingatlah, bersamaku ada ajaran, bersamaku ada peringatan. Sesungguhnya aku telah diangkat menjadi Rasul akhir zaman. Maka orang yang percaya dia akan bahagia masuk surga. Orang yang tidak percaya dia nanti akan kena azab dan disiksa. Mendengar begitu itu Abu Lahab langsung berdiri. Ini kalau Anda lihat itu. Abu Lahab langsung berdiri. Muhammad alihada jama'tana. Tabban lak. Muhammad, kan ini pamannya ya, nyebut Kanjeng Nabi sebagai ponakan. Saya hanya nirukan loh ini ya. Saya nirukan, jangan salah ini. Pak Isan kok jangkar? Enggak, ini saya nirukan. Masa Abu Lahab menyebut Kanjeng Nabi kan enggak toh? Nah, Abu Lahab mengatakan, Muhammad, kamu mengumpulkan keluarga ini hanya untuk diceramai, hanya untuk mendengarkan omonganmu. Tabbanlah, kamu celaka. Nabi gimana ini? Diunek-unek ke sama pamannya. Seketika itu juga Allah menghibur dengan menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Yang akan celaka, yang akan binasa bukan Kanjeng Nabi, tetapi Abu Lahab. Dan nanti istrinya juga wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya selalu membawa kayu, yang kayu itu dipakai untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Ini Nabi diangkat menjadi Nabi dan juga diangkat menjadi Rasul. Maka dimulailah perjuangan oleh Kanjeng Nabi untuk melakukan islamisasi, untuk mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun dan kemudian pindah ke Madinah selama 10 tahun. Dan kalau Anda catat dalam sejarah, tidak ada tokoh manapun yang mampu merevolusi masyarakat secepat Kanjeng Nabi, hanya butuh waktu 23 tahun. Eropa bisa maju, Eropa mengalami revolusi industri, Eropa mengalami Aufklärung, tapi itu membutuhkan ribuan tahun baru ada revolusi Eropa. Kanjeng Nabi 23 tahun. Indonesia untuk bebas dari Belanda 350 tahun. Ya enggak? Kanjeng Nabi hanya butuh 25 tahun. Cepat banget itu. Maka ada orang orientalis namanya Michael Head itu ketika membuat 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor 1 ditulis Kanjeng Nabi Muhammad. Baru nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Nabi Isa. Kenapa Kanjeng Nabi dimasukkan ranking 1? Kata Michael Head, kalau Anda baca dalam bukunya itu ada terjemahannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya merevolusi mental, tidak hanya merevolusi kepercayaan atau keimanan, tetapi juga merevolusi ilmu pengetahuan dan merevolusi peradaban. Kenapa Isaac Newton nomor 2? Karena Isaac Newton hanya mampu merevolusi teori ilmu pengetahuan. Kenapa Nabi Isa nomor 3? Karena Nabi Isa hanya mampu merevolusi spiritualitas. Yang terkenal dengan ajaran Kristennya itu kasih sayang. Islam juga penuh dengan kasih sayang. Kalau kau dipukul pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu supaya dipukul sekalian. Iya kan gitu, itu kasih sayang itu kan gitu.
Kalau pipi kirimu juga dipukul, ya kasihkan hidungmu supaya dipukul sekalian. Ayo mah bonyok kan gitu. Gitu. Ya, itu kan tradisi Kristen kan gitu ya. Teman-teman santri yang saya banggakan, ini sudah setengah 10. Anda mau sampai jam berapa? Sampai jam 10? Hah? Sampai jam berapa kira-kira Anda? 11, saya nggak kuat. 11, saya besok pagi mau ngisi lagi nih ya. Jam 10 ya, kira-kira jam 10 nanti saya selesai lah gitu ya. Teman-teman santri yang saya banggakan, saya lanjutkan. Saya ingin berbicara tentang bagaimana Quran dan bagaimana Kanjeng Nabi merubah peradaban dunia dengan keberhasilan seperti apa ya. Nanti ada sejarawan orientalis namanya Hudson ya, menulis buku kalau nggak salah itu judulnya The World Islamic World History ya, sejarah dunia Islam. Dia mengatakan tidak lebih dari 2 abad Islam sudah berkembang ke seluruh dunia. Ke barat Islam sudah mengalahkan Romawi Timur atau Bizantium, sudah masuk ke Romawi Barat, bahkan ada kekhalifahan di barat yang menusuk jantung di wilayah Eropa, yaitu di wilayah Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, namanya kekhalifahannya itu Bani Umayyah II. Maka di Spanyol itu ada banyak lembaga-lembaga, ada banyak bekas-bekas masjid karena dulu pernah menjadi pusat peradaban Bani Umayyah II. Di barat sudah selesai, Asia selesai, ke timur melewati Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Indonesia terus ke timur sampai sudah mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya wilayah Guangzhou. Tetapi wilayah Cina, wilayah Jepang itu Islam belum selesai masuk ke sana, maka di sana masih sedikit. Tetapi wilayah Cina ada sahabat yang meninggal dan dimakamkan di Cina, namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada gitu. Jadi kalau Anda mau melakukan apa itu, kalau komplek itu namanya apa tiap tahun itu? Rihlah ya. Nanti kalau rihlah ke Guangzhou. Nah, kalau rihlahnya ke Guangzhou, insya Allah saya ikut mendampingi. Iyalah. Iya itu. Ya. Ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina. Ada makamnya di sana. Diziarahi oleh orang Muslim Cina. Tetapi perkembangan Islam yang di Cina dan di Jepang itu belum sesemarak Asia Tenggara, karena sebagian masih menganut masih menganut agama lama Cina dan orang Jepang masih menganut agama Shinto. Ada agama Tao, ada agama Shinto ya. Nanti sebagian kemudian beralih ke agama Hindu. Ini kalau kita lihat Islam luar biasa, hanya dalam waktu 2 abad Islam bisa mempengaruhi dunia dari pojok barat sampai pojok timur. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat untuk membangun pondasi Islam, padahal Nabi itu memulai seorang diri. Seorang diri, kemudian sekarang pengikutnya miliaran. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kalau Anda lihat dalam sejarah bisa kita ambil, ada beberapa hal yang dilakukan Kanjeng Nabi. Yang pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah quwwatul aqidah. Nabi membangun sahabat, Nabi membangun umat yang mengikuti Kanjeng Nabi, pertama kali harus memiliki akidah yang kuat. Maka Anda lihat dalam sejarah, begitu orang syahadat, begitu orang dikatakan ini Al-Quran, orang langsung dengan keimanan penuh, percaya, dan berani mati. Contohnya adalah keluarga Ammar bin Yasir. Walaupun harus mati di antara keluarga mereka karena disiksa oleh orang Quraisy, mereka tidak mau karena mereka mengatakan Islam nomor 1, yang lain kalah. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya untuk keluar dari Islam.
diletakkan di panas padang pasir, diletakkan di atasnya batu, kepanasan dengan luar biasa. Tetapi Bilal ketika disiksa seperti itu, yang disebut Allah, Allah, Allah. Kenapa? Imannya kuat. Maka iman ini jangan sampai dijual, iman ini jangan sampai dipertukarkan. Iman harus tetap dijaga. Gitu? Ini boleh nyanyi nggak di sini? Oh boleh ya. Itu. Iya itu ada lagunya itu. Ya. Tak nyanyi dikit ya, tapi jangan nyanyiannya kok klokor-klokor gitu. Nah, itu. Itu kan gitu. Ada lagunya itu. Ya. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, gitu. Demi keimanan. Ini nggak ada yang hafal juga. Aduh ini ya. Iya itu kan kalau lanjutannya gini, lebih baik jalan kaki, ya kan, tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Jadi lebih baik jalan kaki punya kehormatan daripada bersedan tidak punya kehormatan. Itu. Lebih baik kupu ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Oh. Ketinggian ini tadi awalnya. Iyalah itu kan gitu. Jadi maksudnya lebih baik rumahnya ya kan reot nggak masalah, tapi jadi hamba yang beriman daripada rumahnya tingkat makanannya burger atau burger. Nah, itu kan. Tetapi tidak punya iman. Maka Anda ini alhamdulillah Anda di pondok itu iman mesti ditanamkan nomor 1. Dari kitab yang paling kecil Aqidatul Awam, ya kan, naik sampai ke kitabnya Imam Al-Asy'ari Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Pernah belum? Ya nanti dipelajari ya. Iya, ya minimal harus ngerti, ya kan? Harus ngerti sifat 50, apal luar kepala. Saking luar kepalanya hilang semua. Ya kan? Harus hafal luar kepala toh, sifat 50 ya kan? Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil 20, sifat jaiznya 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Harus hafal luar kepala, walaupun hanya jumlahnya tok nggak apa-apa. Loh ini iman ini harus ditanamkan. Kalau Islam ingin jaya, Islam ingin menjadi pemimpin dunia, orang harus kuat pertama kali imannya. Maka jangan sekali-kali iman kita tergores karena perkembangan zaman. Yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah itu apa? Yang dibangun oleh Rasulullah adalah kuwatul akhlakiyah, kekuatan moral. Maka iman yang kuat didukung dengan moral yang baik menjadikan orang itu tertarik untuk masuk Islam. Ini tidak hanya diakui oleh orang Islam, bahkan orang non-Islam mengakui itu. Sebuah peradaban besar bisa terbangun kalau peradaban itu punya keimanan didukung dengan moralitas. Ada pakar budaya dari Amerika Serikat itu mengatakan no nation can achieve a greatness in something, yaitu unless that something has moral dimension. Paham nggak? Aku ya ora ngerti bener apa ora kok. Ya, no nation, tidak ada bangsa akan mencapai menjadi great, akan menjadi bangsa yang besar kecuali bangsa itu memiliki belief, memiliki keimanan. Dan keimanan itu harus didukung dengan moral dimension, dimensi moral. Untuk apa? Keimanan dan dimensi moral ini to sustain
untuk menjaga, untuk merawat ya the civilization, kebudayaan itu. Maka kalau Anda lihat orang Islam pada waktu itu moralitasnya tinggi karena Nabi selalu mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang Islam akhlaknya luar biasa. Jadi orang tertarik kepada agama Islam itu karena melihat moralnya orang Islam sangat unggul, sangat tinggi. Betapa banyak orang Islam masuk Islam karena moralitas. Ada orang sakit dalam ceritanya. Orang sakit ini ya, ketika dia sebelum sakit, setiap Nabi mau pergi ke Masjidil Haram itu meludahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diludahi, Kanjeng Nabi diludahi lagi hari kedua, hari ketiga dia tidak meludahi. Kanjeng Nabi tanya sama tetangganya ini, kemana ini pemuda yang meludahi saya ini? Itu Kanjeng Nabi, itu pemudanya sekarang sakit. Kanjeng Nabi pulang bawa kurma, nengok orang sakit yang kemarin meludahi. Orangnya ini mau lari, dikira Nabi mau balas dendam. Tapi kata Nabi, jangan, sudah, kamu tidur saja di situ. Ini saya kasih kurma, semoga cepat sembuh. Orang ini langsung nyikep Kanjeng Nabi, Muhammad, akhlakmu luar biasa. Teman-teman akrabku belum ada satupun yang menengok aku, sedangkan kamu yang setiap hari aku ludahi, kamu orang pertama yang nengok aku. Kalau begitu Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam karena akhlak tingginya Kanjeng Nabi. Banyak itu kalau Anda cek dalam sejarah para sahabat, ketinggian akhlak ya yang diberikan oleh orang Islam hingga orang lain itu tertarik masuk Islam. Ada orang Yahudi memiliki masjid di Mesir. Gubernur Amr bin As ingin membangun masjid Mesir itu besar. Ternyata di sampingnya itu ada rumah Yahudi reot. Kata Gubernur Amr bin As, gusur aja ini. Wah, ganggu pemandangan. Sampingnya masjid bagus, sampingnya ada rumah reot miliknya Yahudi lagi. Gusur. Kata Gubernur Amr bin As. Ini orang Yahudi ini kemudian protes. Tidak diindahkan sama Gubernur Amr bin As, Gubernur Mesir. Dia pergi ke Madinah, dia ingin tahu bagaimana akhlak orang Islam, bagaimana keadilan orang Islam. Dia pergi ke Madinah, ketemu Sayyidina Umar yang pada waktu itu jadi khalifah. Kemudian Khalifah Umar ketika itu sedang duduk-duduk, sedang tiduran di bawah pohon. Orang Yahudi ini bingung. Katanya presiden umat Islam yang wilayahnya luas banget, tiduran di bawah pohon. Wow. Ya kan luar biasa toh. Wow. Kalau sekarang kan pas pampresnya sudah pirang-pirang toh. Wow. Raider, ada Kopassus. Ini enggak, tiduran di bawah pohon. Karena memang Sayyidina Umar ini terkenal paling pemberani dan paling kuat. Maka dalam ceritanya Sayyidina Umar ketika semua orang hijrah sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar mengumumkan sendiri di Masjidil Haram. Pengumumannya keren kalau Anda baca dalam sejarah itu. Di Masjidil Haram bikin pengumuman, kumpul semua, aku mau bikin pengumuman. Siapa yang ingin ya kan, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ya kan? Silahkan besok pagi Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah, ya kan? Cegat Umar di luar kota Mekah. Gak ada yang berani. Wow, keren Sayyidina Umar itu kan. Kalau udah membawa pedang ini, keren, ya kan? Gak ada yang berani. Makanya dalam cerita itu Sayyidina Umar tidur di bawah pohon itu, mendengar laporannya orang Yahudi Mesir. Sayyidina Umar itu cari-cari tulang di dalam tempat sampah. Setelah ketemu, kemudian tulang itu digaris pakai pedangnya Sayyidina Umar. Lurus, kasihkan ke orang ini, ke orang Yahudi ini. Tolong kasihkan ke gubernurmu. Orang Yahudi ini bingung. Jauh-jauh laporan dari Mesir ke Madinah hanya dikasih tulang digaris pakai pedang. Tapi ya dia mantap saja, bawa pulang ke Mesir, kasihkan ke Gubernur Amr bin As. Diterima sama Gubernur Amr bin As. Ini dari mana? Dari Umar bin Khattab. Itu Gubernur Amr bin As langsung dredeg, hanya nerima tulang dredeg. Orang Yahudi tambah bingung, ini gubernur luar biasa, nerima tulang saja mau semaput, ini gimana gitu. Orang Yahudi ini tanya, apa sih maksudnya tulang ini? Ternyata tulang itu maksudnya adalah, Amr bin As, kamu gubernur Mesir,
Kamu harus adil, tegakkan keadilan dengan lurus sebagaimana aku garet tulang ini dengan pedangku. Kalau kamu tidak adil, akan aku tegakkan kamu dengan pedangku. Wow, langsung kleper gitu kan gitu. Oh, itu Gubernur Amr bin As. Langsung Gubernur Amr bin As itu manggil semua tentaranya, wadyabolonya itu menteri-menterinya itu dipanggil, dirikan lagi rumah Yahudi, kembalikan dengan lebih bagus. Orang Yahudi bingung, ini orang kok aneh semua itu. Nah, itu. Orang Yahudi melihat itu kemudian masuk Islam. Anda bisa bayangkan, ini luar biasanya akhlaknya orang Islam. Bisa dilihat dari mana saja. Yang ketiga yang harus kita lihat dari filsafat Iqra yang dibangun oleh Kanjeng Nabi adalah quwwatul ilmiyah. Orang Islam harus menguasai ilmu pengetahuan. Maka orang Islam itu didorong untuk punya ilmu. Kalau ada tawanan perang, bisa melatih membaca, bisa melatih menulis orang Islam, dia bisa dibebaskan dengan melatih membaca, menulis. Itu keren. Bayangkan, orang Arab ummi. Kanjeng Nabi juga ummi. Masyarakatnya dikenal dengan masyarakat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi dalam waktu sekejap Arab menjadi pusat peradaban dunia dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ini revolusi Kanjeng Nabi itu luar biasa. Maka kalau Anda lihat baru ya Kanjeng Nabi tiada, itu sudah muncul ilmuwan-ilmuwan besar dari golongan sahabat. Muncul ahli tafsir Mekah, keponakannya Kanjeng Nabi sendiri, namanya Abdullah ibnu Abbas. Muncul pemimpin ahli tafsir Madinah, namanya Ubay bin Ka'ab. Muncul pemimpin tafsir di Irak, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga terbentuk 3 madhab tafsir pertama pada masa sahabat, namanya madhab Mekah, madhab Madinah, dan madhab Irak. Berkembang lagi ke belakangnya, muncul tabi'in hebat, muncul ulama-ulama hebat. Belum sampai akhir abad 1 sudah muncul ilmuwan-ilmuwan hebat dalam bidang Islam. Contohnya ada Imam Malik dari Madinah menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta yang sekaligus membukukan masalah fikih dan tradisi Madinah. Di Irak muncul ulama sebelum abad ke-1, akhir abad 1, namanya Imam Abu Hanifah menulis namanya Al-Fiqhul Akbar, yaitu fikih yang mengkaji tentang tauhid dan juga mengkaji tentang hukum Islam. Belakangnya lagi ya muncul dalam bidang ilmu Islam ya, yang lahir pada 150 Hijriah, meninggal 203 Hijriah, seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini luar biasa. Kecil, lahir di Palestina, yatim, pindah ke Arab, pindah ke Mekah. Yang di Mekah itu beliau belajar kepada Imam Muslim Az-Zanji dan imam-imam yang lain dengan biaya hasil laundry dari ibunya. Ibunya buruh laundry. Anaknya jadi imam besar. Jadi kalau Anda pulang itu kemudian mendirikan perusahaan laundry, ditanya, kamu dari pondok kok mendirikan perusahaan laundry? Nanti anakku lahir seperti Imam Syafi'i. Oh iya itu. Itu anaknya tuh kan ahli laundry, ya kan? Imam Syafi'i pinter yang luar biasa. Diceritakan, ini saya satu fragmen saja contoh itu. Ketika gubernur Madinah namanya Ibnul Mahdi bingung memahami ayat Quran, bingung memahami hadis, nulis surat kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, aku bingung memahami Quran, memahami hadis. Bagaimana ini? Banyak kemiripan, banyak perintah, tetapi harus dipahami seperti mana? Mana perintah yang menunjukkan wajib, mana perintah yang menunjukkan sunnah, mana perintah yang menunjukkan boleh. Bingung saya ini. Imam Syafi'i memanggil muridnya Imam Rabi. Rabi, datang. Tulis. Dikte dari hafalannya Imam Syafi'i. Jawab surat 2 halaman, jawabannya itu 380 halaman. Keren gak? Hafalan. Namanya kitab Ar-Risalah Al-Qadimah.
kitab usul fikih pertama, yaitu Risalah Al-Qadimah. Nanti setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, akan direvisi menjadi Ar-Risalah Al-Jadidah. Muncul ulama, muncul Imam Ahmad bin Hambal, ahli tafsir, nulis kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Muncul Imam Bukhari, nulis kitab Sahih Bukhari. Sahih Muslim, muncul Imam Muslim, ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, terus sampai muncul Hujjatul Islam, ya. Pada abad kelima, Imam Ghazali menulis pakar dalam bidang hal. Ada filsafat, ada lain sebagainya. Itu ilmuwan Islam itu muncul dengan luar biasa, bagikan air bah yang tiba-tiba menguasai dunia. Ini dalam bidang ilmu agama. Apakah yang berkembang hanya ilmu agama saja? Tidak. Maka dalam Islam itu kalau Anda baca, tidak ada dikotomi ilmu. Tidak ada pembagian ilmu agama, ilmu umum. Nggak ada. Kalau Imam Ghazali, ilmu dibagi dua. Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Mukasyafah itu yang berkaitan dengan bagaimana kasyaf, bagaimana bisa mengenal Allah hingga kasyaf. Muamalah, ilmu yang kita pakai untuk kehidupan. Muamalah ada yang syariah, ada yang ghairu syariah. Dibagi lagi, yang syariah ghairu syariah itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ilmu salat fardu ain, ilmu puasa karena Anda puasa Ramadan fardu ain. Ya kan? Tapi ilmu tentang, ya, bisnis dalam Islam, kalau Anda bukan ahli bisnis, fardu kifayah. Ilmu tentang pertanian, muzaraah, mukhabarah, musaqat, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Menghafal Quran fardu kifayah. Lah, ilmu yang berkembang itu tidak hanya ilmu fardu ain, tetapi juga ilmu fardu kifayah yang ghairu syariah. Di antaranya apa? Contoh, ya, awal abad kedua ada ulama hebat, muridnya Imam Ja'far As-Shadiq, namanya Jabir bin Hayyan. Ya, dia mengembangkan instrumen-instrumen matematika hingga ketemu teori tentang angka, antara angka 1 sampai 9 dan angka 0 yang menggantikan angka Romawi. Orang-orang kemudian berdiskusi, ini kamu rumusmu ini dikasih nama apa? Apa ya kira-kira? Kemudian orang usul, udah kasih namamu saja. Sehingga nama penemuan teori angka-angka itu namanya Al-Jabbar. Jadi Al-Jabbar itu penemunya orang Islam. Sebelumnya matematika tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena cara menghitung itu dengan angka Romawi. Coba Anda menghitung, ya kan? 527.435 dengan angka Romawi dikalikan 473.245 pakai angka Romawi. Nggak bisa, susah. Ya enggak? Maka matematika tidak berkembang. Matematika mati. Karena angkanya pakai angka Romawi. Siapa yang menemukan angka 1, 2, 3 sampai 9, 0? Orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Orang Amerika Latin, orang Eropa hanya mengganti angka Arab menjadi angka Latin, tapi dia tidak menemukan. Jadi angka 1 sana 1, angka 2 naik ke atas dirubah anunya menjadi gini. Angka 3 ke atas naik ke atas menjadi 3-nya gini. Ya kan? Angka 4 gini dirubah jadi gini. Terus, ya kan? Sampai angka 9. 9 hampir sama. Angka 9 dengan angka 9. Itu orang Islam. Ya kan? Ada ulama besar yang meneliti kemampuan mata. Oh, mata ini kalau umur sekian kekuatannya gini, kalau umur sekian kekuatannya gini, kalau gini kekurangannya gini. Oh, kalau dia kurang makan ini menjadi gini. Siapa yang menemukan kacamata? Oh, orang Islam. Namanya Ibnu Haytham. Dia penemu optik pertama dalam Islam. Ada ahli kedokteran namanya Al-Kindi, namanya Ar-Razi yang menemukan teori tentang teori penyakit cacar. Bahkan, ya, ini ada yang nulis Al-Qanun fit Tib. Ya. Atau dalam bahasa orang Amerikanya namanya General Truth of Medicine itu.
Itu menjadi buku pedoman dokter sampai akhir abad 19. Yang ngarang orang Islam. Siapa penemu kompas? Orang Islam. Kalau Anda itu Vasco da Gama itu jalan di laut keliru-keliru itu kesasar-sasar. Kemudian dia berguru dulu ke orang Islam, baru dia ngerti alur. Siapa yang menemukan? Orang Islam. Maka ada penulis namanya Mehdi Nekosten. Dia menulis bahwa ilmuwan Barat hanya mengembangkan dari yang sudah ditemukan oleh orang-orang Islam. Orang Islam memimpin peradaban karena merubah tradisi filsafat Yunani yang berhenti pada filsafat menjadi ilmu pengetahuan. Maka siapapun yang menguasai ilmu pengetahuan, dia akan memimpin peradaban. Islam menguasai peradaban, kenapa? Semua ilmuannya orang Islam. Sekarang kenapa pemimpin peradaban orang Eropa? Karena begitu abad-abad yang selanjutnya ketika Islam diserang oleh Hulangguhan, Baghdad hancur, Bani Umayyah II hancur, kemudian buku-buku ini ditransfer ke barat, universitas yang dulunya Islam dirubah menjadi universitas barat, disitulah lahir ilmuwan-ilmuwan barat dan mereka mengembangkan lebih lanjut ilmu pengetahuan Islam menjadi teknologi. Lah kita sekarang belum merebut kembali. Ini tugas Anda untuk merebut kembali. Kalau ingin memimpin peradaban harus jadi ilmuwan besar. Harus mengabdikan hidup kita ini untuk ilmu. Dan itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi kalau hidup Anda itu hanya main-main gitu kan, hanya tulanan game, buka status, update status gitu. Ilmu nggak pernah bertambah. Itu sukar Islam akan menjadi pemimpin peradaban. Ya, yang ketiga, kalau ingin niru Kanjeng Nabi, umat Islam punya peradaban dunia adalah orang Islam harus membangun kekuatan keilmuan. Anda harus mengabdikan diri untuk ilmu. Ya, kita ini kalah dalam hal semangat menuntut ilmu. Orang Islam itu menuntut ilmunya sekarang kalah semangatnya, ya. Maka yang teman-teman kuliah di fakultas kedokteran, fakultas farmasi, fakultas MIPA yang mendalami itu, tolong dalami ilmu-ilmu Islam itu. Mukjizat Al-Quran dalam bidang itu, kembangkan ilmu fisika untuk dalam rangka mengembangkan ilmu Islam. Bukan hanya niru teori barat. Hari ini kalau Anda lihat, profesor-profesor Indonesia itu lebih bangga ketika mereka menyebut teori-teori dari Barat. Ke depan mereka harus mengatakan bangga kalau menyebut teori-teori yang ditemukan santri-santri kompleks. Dilakukan. Jangan cuma amin. Ya, ternyata kurang 10 menit. Teman-teman santri yang saya banggakan, yang keempat apa yang dibangun oleh Rasulullah? Yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat adalah quwwatul ukhuwah. Nabi membangun persatuan Islam. Di dalam Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatum. Ya, orang mukmin itu disebut ikhwah. Anda ingat ya, ada ikhwan, ada ikhwah. Kalau di Quran disebut ikhwah, itu artinya persaudaraannya itu sama dengan persaudaraan saudara kandung. Maka orang Islam begitu masuk Islam, ketemu orang Islam, harus memperlakukan orang Islam itu seperti saudara kandung. Ikhwah. Anda cek dalam perjalanan sejarah. Begitu orang Muhajirin pindah dari Mekah menuju Madinah, ada orang-orang yang tidak bawa apa-apa. Orang Ansor menerima dengan tangan terbuka. Orang Ansor mengatakan, saya punya rumah agak besar, saya bagi dua, separuh untuk saudara saya Muhajirin, separuh untuk saya. Kalau dia punya kebun, separuh dikasihkan orang Muhajirin, separuh untuk dia. Kenapa mau berkorban seperti itu? Karena sudah dianggap saudara. Tetapi orang Muhajirin juga tidak kemudian semena-mena ya, dikasih terus, ya skor ini sisan, kuabeh sisan, bukan. Ya bukan. Abdurrahman bin Auf itu misalnya ketika dikasih mengatakan apa? Nggak usah. Saya tunjukkan saja di mana pasar. Saya ingin ke pasar. Abdurrahman bin Auf membangun awal bisnis
dan nanti menjadi orang kaya raya. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf itu ingin jadi orang miskin, itu tidak bisa-bisa. Takdirnya orang kaya. Iya. Itu ceritanya kan jelas. Sampai suatu saat ketika Madinah itu panen berlimpah kurma, karena dia ingin miskin dan menolong orang Islam, itu kurma-kurma bosok itu dibeli dengan asumsi supaya rugi dengan harga tinggi. Wah, kurma-kurma bosok itu dibawa. Ternyata di Yaman, di Suriah sedang terjangkit penyakit. Yang penyakit itu akan sembuh kalau makan kurma bosok. Wah, itu. Iya. Ini yang tadinya berharap miskin, malah kekayaannya 2 kali lipat. Ya kan? Ini sahabat dulu itu dipersaudarakan dengan kuat. Kenapa? Persaudaraannya itu atas nama Islam. Mereka bersaudara atas nama Islam. Maka kalau Anda cari teman, itu yang mau diajak berjuang dalam Islam, yang mau berjuang dalam ilmu, berjuang dalam pengembangan diri. Jangan cari teman yang inginnya hanya diajak suka-suka. Sodikuka man abkaka la man abhaka. Temanmu yang mau diajak menangis bersamamu, bukan temanmu yang hanya mau diajak senang-senang bersamamu. Diajak berjuang, mau. Diajak nuntut ilmu bareng, mau. Diajak simaan Quran gentenan, mau. Diajak gentenan bugah tahajud, mau. Itu teman. Temannya hanya mau diajak ke kafe, diajak internet bareng. Wah, itu hanya seneng-seneng tok itu. Ya kan? Ini yang keempat, maka harus dibangun kekuatan ukhuwah, persatuan antar umat Islam. Hari ini kita sedih. Orang Islam itu gampang dibohongi untuk saling berselisih. Kenapa? Ilmunya cetek-cetek. Makanya ini santri ini harus menjadi syuhada alan nas. Santri ini harus menjadi saksi. Santri ini harus menjadi mercusuar peradaban Islam. Untuk apa? Menengahi orang-orang itu loh yang tidak pernah belajar di pesantren itu. Sehingga nggak tahu ilmu Islam dengan sesungguhnya. Baru buka internet sudah berani menghukumi kiai. Kiainya bacaan kitabnya lebih banyak kok. Ya kan? Iya itu. Lah ini Anda yang harus berani, Anda harus tampil. Maka ini kekuatan ukhuwah harus kita bangun. Kalau santri kan berbeda pendapat biasa, ya kan? Paling yang agak tidak biasa itu kan berbeda pendapatannya kan gitu. Nah, kalau santrian itu. Kalau berbeda pendapat itu ikhtilaf itu biasa. Basul masail ikhtilaf biasa. Ya kan? Wong kita itu diajari buka al-adzkar saja. Kita langsung ngerti cara doa iftitah. Ada 5 riwayatnya beda-beda. Santri biasa. Nah, kenapa milih Allahu Akbar kabiro? Karena itu sudah dipilihkan oleh guru kita dan ternyata itu yang paling luar biasa. Tetapi santri tidak menafikan Allahu Akbar kabiro yang lain. Jadi kalau Anda mau sholat sendiri, Allahu Akbar kabiro, habis itu Allahumma ba'id baini sampai selesai, habis itu subhanakallahumma, habis itu doa iftitahnya 5, bagus, tapi sholat sendiri. Kalau sholat jamaah jangan, ya kan? Santri mau takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekap. Sedekap itu sunnah kok. Kalau Anda sholat di Masjidil Haram tidak sedekap, ada. Sedekap atas wudel, ada imamnya. Pas wudel, ada. Imam Syafi'i bawah wudel pas, yang bagian tangan atas nyentuh wudel. Yang sekarang ditambahi lagi nyekel dodo. Dodo tidak kuat, dodo kanan, dodo kiri. Wah. Loh itu kalau Anda baca di kitab-kitabnya fikihnya ulama, perbedaan gitu itu kan biasa. Tetapi hari ini sering jadi masalah. Kenapa? Nggak pernah ngaji ke pesantren. Maka kekuatan ukhuwah itu akan terbangun kalau kita mengerti ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa membangun persatuan. Persatuan itu dasarnya harus ilmu. Ya, ini kalau tidak punya ilmu susah bikin persatuan karena tentu akan mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir yang dibangun oleh Rasulullah adalah quwwatul iktisadiyah. Kanjeng Nabi membangun kekuatan ekonomi. Kanjeng Nabi membangun kekuatan bisnis, tetapi bukan bisnis milik pribadi, tetapi bisnis milik orang Islam, untuk umat Islam. Maka berdiri namanya Baitul Mal, rumah harta.
muncul sumber-sumber keuangan. Kalau ada orang luar Islam masuk ke negara Islam, berdagang di negara Islam, maka dia akan kena cukai. Ya kan? Namanya usyurut tijarah. Kalau ada orang Islam, bayar zakat. Kalau ada orang non-Islam tinggal di negara Islam, bayar jizyah. Ya kan? Kalau ada perang, ada ghanimah, ada salb. As-salbu ya, bukan salb, as-salbu. Iya. Itu semuanya kemudian dikumpulkan, membangun sumber pendanaan, punya sumber ekonomi, dikembangkan juga perdagangan. Orang Islam disuruh dagang. Maka Anda cek, banyak daerah yang diislamkan yang melakukan islamisasi para pedagang. Karena mereka berdagang sekaligus berdakwah. Kenapa mereka tertarik berdagang? Karena ini ada. Anda kembali ke kitab I'anatul Talibin. 9/10 ya. 9/10 ekonomi itu bersumber dari produksi dan perdagangan. Jadi kalau Anda ingin jadi orang yang cukup, yang kaya, punya harta melimpah, maka caranya adalah jadilah produsen atau jadi pedagang. Itu 9/10 dalam kitab I'anatul Talibin itu. 1/10 rizki ya, itu dibagi ya untuk guru pondok, untuk petani, ya, untuk pegawai koperasi gitu. Itu 1/10, tapi 9/10 pintu rizki itu atau pintu anugerahnya Allah itu lewat perdagangan atau lewat produksi. Maka susah. Kalau jadi guru pondok ingin naik Al-Fat, bisanya Al-Fatihah. Ya kan? Enggak susah, tetapi jangan khawatir, dengan Al-Fatihah kita bisa beri Al-Fat. Iya toh kan gitu. Anak pondok itu harus optimis, ya kan? Kan jelas prinsipnya kan? Kalah rupa menang donga. Wow. Ya kan? Ya kan? Kalah rupa menang donga. Kalah duit menang wirid. Kalah kabeh mondok meneh. Iya itu. Oh iya kan gitu kan. Oh iya, orang pondok itu lengkap kok itu. Anda mau apa saja ada kok kitabnya itu. Tinggal mau mengamalkan atau tidak. Anda ingin niru Abdurrahman bin Auf, kitabnya ada. Kalau ingin jadi orang kaya, bagaimana jadi orang kaya neng ora rekoso. Wah, itu konsepnya di pesantren. Nek jadi wong sugih rekoso, wah itu belajar di Fakultas Ekonomi. Ya kan? Kalau di pondok itu sugih tapi ora rekoso. Ada, ilmunya lengkap. Maka ini saya menganjurkan kepada Anda itu kita harus mau berani untuk membangun ekonomi, harus mandiri. Kalau sekarang ekonomi syariah menjadi booming, pertanyaannya adalah pondok berperan di mana? Kalau sekarang ada revolusi industri ya 4.0, 4.0, kita ada di mana? Ini yang harus kita tune in dengan perkembangan-perkembangan itu supaya Islam menguasai ekonomi. Siapa yang bisa menentukan dunia? Amerika bisa kalah, Inggris bisa kalah. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi punya bank terkuat di dunia. Orang Yahudi menguasai ekonomi dunia. Satu orang Yahudi namanya George Soros, itu kekayaannya kalau dibandingkan itu sama dengan 18 negara berkembang. Satu orang punya kantor di tiap negara termasuk di Jakarta. Itu satu orang Yahudi Hongaria itu kalau Anda baca dalam sejarahnya itu. Ini kalau dulu orang Islam yang punya jadi pedagang-pedagang besar itu orang Islam, yang ahli ekonom itu orang Islam. Maka orang Islam ini harus bangkit. Ketika Nabi ditanya, ya, pekerjaan apa yang paling utama? Itu dalam hadis dijawab oleh Kanjeng Nabi, amalur rajuli biyadihi, satu orang yang mandiri, yang kedua adalah kullu bai'in mabrurin, setiap transaksi jual beli yang dilakukan dengan baik, mabrur, dengan cara yang baik. Maka kalau kita jadi pedagang yang jujur, jadi pedagang yang hebat, ya, jadi produsen yang hebat, jadi ekonom yang hebat, orang Islam membutuhkan tokoh-tokoh itu untuk pemimpin ke depan.
Teman-teman santri yang saya banggakan, ya, itu yang bisa saya jelaskan dari sejarah bagaimana Islam dikembangkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in di dunia Arab, kemudian pada abad kedua bisa menjangkau Eropa kecuali Eropa Utara, dan ke timur bisa menjangkau seluruh wilayah timur kecuali sebagian wilayah Cina dan Jepang, karena memang Islam dikembangkan dengan metode yang luar biasa. Ada kekuatan akidah, ada kekuatan moral, ada kekuatan keilmuan, ada kekuatan ukhuwah atau persatuan, dan ada kekuatan ekonomi. Ini yang menjadikan Islam jaya. Maka kalau kita ingin mengulang kejayaan itu, mari kita bangun kelima-limanya. Teman-teman keluar jadi santri, berikhtiar untuk membangun masyarakat dengan 5 hal itu. Insya Allah ke depan kita sudah menanam yang lama-lama Islam akan menjadi jaya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan siswa-siswi Mantiga Bantul yang saya banggakan, yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa terus melanjutkan perjuangan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama kita berdoa, semoga kita dianugerahi sebagai umat Nabi Muhammad, diakui umat beliau di dunia sampai besok di akhirat, mendapat syafaat beliau, dan semoga bijahi Sayyidina Muhammad wabah corona yang sedang melanda negara kita dan dunia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tumzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha 'indaka aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah an taghfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa ahfadana wa dhurriyyatina wa jiranana wa tullabana wa khususan tullabi Mantiga Bantul min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil kufri wal fusuqi wal isyan. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal mihan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Tak terasa kita sampai di penghujung acara. Perkenankanlah saya meminta maaf apabila dalam memandu jalannya acara memiliki banyak salah kata, salah sikap, karena segala sesuatu yang benar hanya milik Allah dan kesalahan hanya dari diri saya sendiri. Mari kita tutup acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 kita tutup dengan membaca hamdalah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.